Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, sebelum kembali ke rumah, ada sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik. Menonton sebuah video yang mengatakan bahwa tanaman saya tiba-tiba menghilang, buahnya kok lama-lama habis Pak Pendi. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa bicara tentang kelapa sawit itu ada varietas tertentu yang tidak track. Maka penjelasan track ataupun penurunan produksi pada tanaman kelapa sawit itu faktornya banyak sekali. Yang pertama adalah yang pasti varietasnya, Mas. Varietasnya. Kemana ada yang bertanya, Pak Pendi, apa sih bedanya Dura, Piscifera, dan Tenera? Bahwa Dura adalah kelapa sawit. Jadi definisi ini adalah tergantung didasarkan pada ketebalan cangkang. Pada tanaman-tanaman Dura yang ketebalan cangkangnya cukup tebal dengan daging buah yang tipis. Kemudian ada Piscifera adalah dengan cangkang yang tipis banget, bahkan nggak ada cangkangnya, itu adalah Piscifera. Dan Tenera adalah memiliki cangkang yang relatif sedang dengan daging buah yang tebal. Jenis ini memang sangat berpengaruh nyata terhadap produksi tanaman kelapa sawit. Bicara tentang track, maka bicara tentang berapa hasil yang dipanen pada hari ini. Bicara tentang panen hari ini adalah sangat tergantung dari kematangan. Apakah masalah kematangan buah yang kurang atau buahnya yang nggak ada. Karena bahwa bicara tentang track yang kita panen, sekali lagi itu yang menjadi problematika adalah apakah kematangannya rendah atau buahnya yang nggak ada. Nah, bicara tentang buah yang nggak ada, kita bicara tentang Dura lah. Kita cerita tentang Dura. Ketika ngomongin Dura, maka bibit bersertifikat itu selalu menggunakan 98% minimal adalah Tenera. Alasannya logis. Bicara tentang Tenera adalah bicara tentang jumlah janjang per pokok per tahunnya yang dari balainya, misalnya kita ngomongin dari balai, sudah jelas bahwa berdasarkan riset intern dari balainya adalah berapa jumlah janjang per pokok per tahunnya. Sebagai contoh, DP Sains 1 Kalabar rata-rata di angka 22 janjang di 6 tahunan adalah 22 janjang. Kalau kita ngomongin 22 janjang per setahun, berarti dalam 1 bulan itu ada rata-rata adalah 1,8 sampai 2 janjang per pokok per bulannya, 2 janjang per pokok per bulannya. Yang artinya bahwa persen buah yang kita panen akan ada terus dalam setiap bulan. Berbeda kondisinya dengan track yang nggak ada buahnya adalah ketika nanam Dura. Kenapa The Brondol itu selalu memberikan sebuah gambaran kepada para petani untuk menanam bibit bersertifikat? Bukan tanpa alasan. Kalau sudah ada sebuah YouTube ataupun Facebook yang mengatakan bahwa bibit cabutan unggul, nggak ada, Mas, tidak ada. Kenapa? Karena setelah saya cross check, tingginya pun setiap panen pun 2 hektar masih 1,3 per 2 hektar, berarti kan cuma 600. Kalau 1,3 dikali 2, 2,6 dibagi 2, 1,3, artinya bahwa 1 hektar 1,3 ton. 1,3 ton dikali dengan 12. Nah, produksi kelapa sawit selama Januari sampai Desember itu tidak akan pernah sama. Karena sangat tergantung faktor pembentukan bunga dan serapan unsur hara yang ada. Terutama yang menjadi faktor utama adalah pembentukan bunganya. Nah, ketika 6 bulan pada hari ini, setiap bulan sepanjang bulan ini hujan terus, kemudian intensitas cukup besar, maka akan sangat berpengaruh terhadap penyerbukan dari buah kelapa sawit yang kita miliki. Penyerbukan hari ini akan berpengaruh 5,5 sampai 6 bulan ke depannya. Ketika ini terjadi, maka akan sangat berpengaruh pasti terhadap pembentukan buah kelapa sawit yang nanti akan kita panen. Lah, bicara tentang track, tentang Dura, maka berapa sih jumlah janjang Dura yang bisa dipanen setiap setahunnya? Maka ketika kita ngomongin Dura adalah salah satu jenis kelapa sawit dengan cangkang yang tebal, maka perjanjangnya adalah sangat berat, sangat berat. Ketika dia ngomongin sangat berat, belum tentu bahwa yang berat adalah yang utama. Karena berat perjanjangnya memang besar, tapi jumlah janjangnya berapa? Kalau jumlah janjangnya cuma paling-paling 8-7 biji per tahunnya, berarti ada kemungkinan track. Sekarang gini,
Setahun hanya 7 buah saja. Setahun sama 7 buah. Kalau dibagi 12 bulan, 0, sekian. Berarti ada bulan-bulan tertentu yang nggak bisa kita panen, Mas. Inilah yang mengatakan bahwa trek tidak ada buahnya. Bahwa varietasnya apa? Dura, Mas. Nah itu, Pak Pendi bagaimana ketika dipupuk dengan jumlah yang besar? Tidak akan berimbang. Jumlahnya berapa? Artinya gini, ketika The Brunel menyampaikan, ketika sahabat-sahabat The Brunel mau membeli ladang, pastikan bahwa tanaman yang kita miliki di lapangan yang mau kita beli adalah Tenera. Karena kalau Dura di usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, jumlah Dura yang ada di lapangan besar, maka serapan unsur hara yang dimakan lebih banyak. Dan masalah untuk kontinuitas pendapatan juga akan menjadi bermasalah karena buahnya nggak ada. Memang sih sekali panen buahnya gede-gede. Lah, cerita tentang Dura ini akan menjadi sebuah pro kontra yang besar di masyarakat karena masyarakat menginginkan berat. Padahal secara tidak sadar berat yang ada di kelapa sawit atau tonase kelapa sawit ada dua hal yang melatar belakanginya. Apakah dia berat janjang rata-rata dan berapakah jumlah janjang per pokok per tahunnya. Oke, sebagai contoh, ketika ada tahun tanam yang sama antara Dura dengan Tenera, Dura berat janjangnya memang di angka 13 kilo. Tenera adalah di 9 kilo. Akan tetapi 13 kilo Dura ini jumlah janjangnya hanya 7 saja. 7 tok. Yang 9 kilo atau 8 kilo jumlahnya 22, Mas. 3 kali lipat, Mas. Artinya jumlah janjang akan sangat berpengaruh terhadap tonase yang dipanen oleh para petani. Sehingga jangan berpikir bahwa yang penting berat. Beratnya tuh berapa? Kalau berat per bulan berarti namanya produktivitas tanaman kelapa sawitnya. Hal inilah yang harus dipahami oleh para petani semuanya. Maka ada seorang petani yang menggalakkan bibit cabutan, ya monggo saja. Tapi ingat please, yang nonton video ini bagi sahabat-sahabat The Brunel semuanya yang mau budidaya kelapa sawit, jangan korbankan ketika kita menanam bibit-bibit cabutan yang mungkin dalam mindset kita yang penting berat saja. Bibit yang dicabut, cabutan atau bibit yang diambil dari perusahaan, ya dari perusahaan yang nanam Tenera, misalnya di tahun tanam 80-an itu menanam apakah dia Marihat atau yang atau dari Sokvin. Ketika itu diambil, maka persilangan di dalam perusahaan itu, kentosan dihasilkan adalah persilangan antara Tenera dengan Tenera. Tenera lawan Tenera, maka menghasilkan secara teoritis adalah 50% seperti induknya yaitu Tenera, 25% Dura dan 25% Piscifera. Betul. Apakah yang kita tanam nanti akan banyak Dura? Ya, akan mungkin. Karena bahwa probabilitas atau kemungkinan yang terjadi di dalam bibit yang cabutan yang kita tanam akan menghasilkan secara itu. Pak Pendi, teoritis saja. Silahkan buktikan. Ketika sahabat-sahabat The Brunel menanam bibit cabutan ternyata hasilnya baik, coba Mas, Mbak semuanya sekali lagi di-compare dengan bibit yang bersertifikat yang Tenera. Jangan dikira bahwa bibit-bibit yang yang Tenera dari balai itu merupakan itu cuma sebuah strategi perusahaan. Monggo saja, silakan saja. Akan tetapi di siang hari yang berbahagia ini Pendi cuma mau mengingatkan, berbisnis kelapa sawit adalah berbisnis bagaimana mendapatkan keuntungan untuk balik lagi kepada kita dalam waktu secepat-cepatnya. Jangan sampai kita menanam kelapa sawit hanya menggantungkan kepada probabilitas atau kemungkinan yang tidak jelas. Apakah nanti tanaman cabutan yang kita tanam itu akan menghasilkan Piscifera kah yang brunelnya tidak jadi, atau landak atau bincengkek, atau malah jadi Dura, atau seperti induknya. Karena bahwa bibit cabutan tidak akan pernah mungkin seperti induknya. Tidak akan mungkin. Artinya bahwa persilangan ini akan menghasilkan genetik dari indukan jantan dan indukan betina. Maka tidak akan mungkin ini. Maka yang masih menjadi Dura lover ya silakan saja. Tapi ini hanya memberikan memberikan gambaran kepada sahabat-sahabat The Brunel. Apakah Dura unggul Pak Pendi? Nggak ada. Dura is Dura. Bahwa Dura ketika trek ya panjang. Trek panjang pada Dura disebabkan karena pembentukan janjangan per pokok per tahunnya adalah sangat-sangat terbatas. Tidak seperti Tenera yang secara pemupukannya rutin, maka potensi sudah terdeteksi dari balainya. Pak Pendi, balai kan cuma teori ya? Bukan. Balai itu mengeluarkan, ada penelitian terdahulu yang
menyebabkan bahwa ini adalah bagian terpenting yang harus dipahami petani ketika mau menanamnya. Maka bibit Pak Pen, kemarin yang bilang Pak Pen ini bibit tuh ngapain beli bibit mahal-mahal dari balainya, balai itu kurang ajar, masa harganya mahal banget. Ingat Mas, bahwa di dalam balai kecambah yang kita beli, yang paling mahal adalah riwayatnya. Seorang perempuan secantik apapun, maka nilainya tidak bisa terdeteksi jika memang tidak jelas orang tuanya. Maka inilah menjadi bagian yang terpenting bagi para petani berinvestasi. Carilah yang pasti-pasti saja, yang secara potensinya sudah tertakar dari balainya. Jangan tergoda oleh tetangga sebelah yang pengen nanam dua, yang penting beratnya berapa BCR-nya, dan berapa jumlah janjangnya. Semoga bermanfaat bagi sahabat Brono, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.